Selamat malam pemirsa. Ini menjadi sorotan dunia karena bukan hanya Indonesia saja yang fokus untuk mencerna informasi sebanyak-banyaknya dari Palestina. Palestina, Israel, gencatan senjata. Tapi pertumpahan darah sudah terjadi, ada sekitar 250 lebih warga Palestina yang jadi korban jiwa. Bahkan perempuan dan anak-anak, mereka adalah warga sipil, juga menjadi korban dari serangan kebrutalan Zionis Israel. Bagaimana ujungnya? Ini negara-negara sudah turun untuk memberikan opsi damai. Apakah itu bisa terwujud? Indonesia kemana ya? Tidak hanya berbagai negara, tapi sejumlah aksi juga dilakukan di sejumlah wilayah di berbagai negara atas nama kemanusiaan. Bagaimanakah seharusnya sikap Indonesia? Langsung saja kita elaborasi hal ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita sapa langsung. Selamat malam, Laksda TNI Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kepala Bais TNI. Selamat malam. Kita sapa juga ada Mbak Monique Reikers, aktivis pro-Israel. Selamat malam Mbak Monique. Kami juga menghadirkan ada Babe Haikal Hasan, penceramah dan juga penggalang dana aksi solidaritas bela Palestina. Assalamualaikum, selamat malam Babe Haikal. Waalaikumsalam, selamat malam semua. Dan juga Pak Mahfud Siddiq, sekarang Sekjen Partai Gelora. Sebelumnya kita tahu bahwa Pak Mahfud Siddiq ini merupakan mantan Ketua Komisi 1 DPR ya Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat malam. Minal aidin wal faizin. Tidak terasa, suasana lebaran masih ada ya Pak ya? Masih suasana Syawal lah ya. Kami juga akan langsung mengajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi dari jalur Gaza Palestina. Kita akan bergabung bersama dengan aktivis kemanusiaan. Ada Muhammad Husin. Assalamualaikum Mas Husin. Kita coba perlihatkan kepada pemirsa. Selamat malam Mas Husin. Sudah terdengar jelas audio Mas Husin. Kami ingin tahu Mas Husin, kondisi terbaru pasca gencatan senjata Israel dan juga Palestina, Mas Husin. Halo. Alhamdulillah ini sudah hari kelima kita memasuki masa-masa gencatan senjata, ya ceasefire, dan warga Palestina sudah mulai melakukan aktivitasnya normal, berangsur-angsur normal, toko-toko mulai buka, pasar-pasar mulai beraktivitas, alhamdulillah. Namun masih banyak korban-korban yang berjatuhan sampai saat ini, dan juga korban jiwa masih berjatuhan. Kenapa? Karena banyak korban-korban luka yang menderita luka parah sehingga meninggal akibat luka parah yang diderita. Di sisi lain, meskipun sudah ada gencatan senjata, namun langit jalur Gaza masih terus dipantau 24 jam oleh pesawat tempur drone tanpa awak milik Israel, milik Zionis Israel, yang tidak juga meninggalkan langit Gaza full 24 jam per hari, 7 hari per minggu. Namun pada intinya situasi mulai kondusif, warga sudah mulai bisa beroperasi, beraktivitas sebagaimana biasa. Iya, Mas, kalau kita berbicara mengenai penangkapan sejumlah aktivis yang dilakukan oleh Zionis Israel, Anda bisa jelaskan lebih lengkap mengenai hal ini? Iya, memang sampai saat ini sudah lebih dari 1.000 warga itu ditangkap, di antaranya anak-anak, ditangkap dalam operasi penangkapan massal oleh tentara Zionis Israel, oleh kepolisian Zionis Israel di wilayah tepi barat, di wilayah Al-Quds dan berbagai wilayah di sekitar tepi barat lainnya. Dan ini dengan alasan bahwa para korban penangkapan ini ikut serta dalam aksi-aksi pendukung perjuangan di Gaza yang terjadi selama 11 hari. Dan sampai saat ini penangkapan masih terus dilakukan. Kepolisian Israel terus merengsek ke beberapa desa dan kampung di wilayah Palestina tepi barat. Belum ada tanda ini akan berhenti. Mas Husin, kami dengar juga gencatan senjata ini kan sudah terjadi. Namun nyatanya di lapangan Mas Husin, apakah benar masih ada pemukim-pemukim Yahudi, masih ada mungkin provokator atau penyerangan kepada warga Gaza meskipun sudah ada kesepakatan gencatan senjata? Di antara kesepakatan yang disepakati dalam gencatan senjata kali ini itu bukan semata-mata, bukan hanya berhentinya penyerangan ke Gaza. Jadi di antaranya adalah berhentinya penyerbuan masuk ke wilayah Masjidil Aqsa di Yerusalem atau Al-Quds. Namun sampai hari ini saya mendapat kabar langsung dari Masjidil Aqsa masih adanya penyerbuan oleh para pemukim ilegal Yahudi radikal masuk ke dalam Masjidil Aqsa dengan dikawal oleh kepolisian Israel dan melakukan aksi provokatif di dalam komplek Masjidil Aqsa, dan ini merupakan sebuah penodaan serta pelanggaran jelas-jelas terhadap kesepakatan gencatan senjata yang baru tercapai 5 hari terakhir. Mas Husin, kalau bisa dijelaskan, tentu ini bukan kali pertama kalau kita melihat sejarah, tapi biasanya berapa lama gencatan senjata ini berlangsung, Mas Husin?
Saya di Gaza sudah 10 tahun, saya sudah merasakan 3 agresi militer di Gaza dan ini kadang-kadang lama, kadang-kadang sebentar. Tahun 2012 tercapai gencatan senjata hanya berlangsung selama 2 tahun. 2014 terjadi perang besar lagi 60 hari, kemudian setelahnya itu tercapai lagi gencatan senjata dan sampai 2021, artinya 7 tahun berlalu dan saat ini kita kembali ke gencatan senjata dan kita tidak tahu karena kita mengetahui bahwa bangsa Yahudi ini bangsa yang senang melanggar kesepakatan. Tapi kita berharap semoga ini bisa bertahan lebih panjang, lebih lama. Mas Hussein, dari 3 kali Anda juga hadir di sana menjadi saksi fakta tentang agresi militer dari Zionis Israel. Kalau Anda lihat, ini memang murni tragedi kemanusiaan atau ada unsur agama di balik itu? Karena masih banyak orang yang sampai sekarang mempertanyakan ini. Kalau ditarik terlalu jauh ke sejarah, jangan-jangan ini sudah masuk ke keyakinan seperti itu, Mas Hussein. Iya, ini penting sekali untuk difahami. Saya juga alhamdulillah sudah selesai kuliah di kampus Gaza, di Universitas Islam Gaza. Saya sering berdiskusi dengan dosen-dosen saya yang merupakan pakar-pakar politik dan sejarah. Dan kita sering-sering berbicara tentang sumber permasalahan Palestina itu apa sih? Apa ini konflik kemanusiaan murni atau ini ada konflik agama? Jadi memang pada dasarnya konflik di Palestina ini adalah konflik hegemoni antara koalisi negara-negara adidaya. Dan saat ini sedang didominasi oleh negara-negara barat yang dipimpin oleh gerakan Zionis dengan ideologinya bernama Zionisme. Dan ya, pada dasarnya ini bukan isu agama, ini bukan konflik agama. Tapi ini tidak ada hubungannya antara Zionisme dengan Yahudi, tidak ada hubungannya. Yang ada, Zionis ini menggunakan agama Yahudi sebagai topeng. Mendompleng agama Yahudi untuk melegitimasi, untuk bisa bercokol di Palestina dengan alasan kepercayaan dan akidah mereka. Dan perlu diketahui bahwa para petinggi Israel hari ini, Netanyahu, Benny Gantz, Revin, semua itu orang sekuler, nggak beragama. Yahudi sekali lagi hanya digunakan kedok agar mereka bisa ada di Palestina. Namun, meskipun ini adalah isu atau konflik hegemoni, tapi di dalamnya juga ingat ada isu kolonialisme. Ya, ini benar-benar yang sedang dilawan oleh Indonesia, yang sedang diperjuangkan Indonesia untuk tidak adanya kolonialisme di dunia. Dan juga selain itu, isu ini juga masalahnya menyentuh langsung ke permasalahan agama, berdampak langsung pada penodaan situs-situs umat Islam di Palestina. Masjidil Aqsa ini kiblat umat Islam. Ini adalah masjid yang disucikan umat Islam. Jadi wajar kalau umat Islam di Indonesia merasa terpanggil ketika masjid mereka dinodai. Bahkan perlu diingat bahwa beberapa masjid di Palestina ini diubah fungsinya dari masjid menjadi diskotik, jadi tempat hiburan. Ini jelas melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Maka dari itu jangan ada narasi-narasi bahwa isu ini murni isu kemanusiaan, bukan isu agama. Ini nggak benar. Ya, ini isu kemanusiaan, tapi kita tidak boleh menafikan bahwa ada isu konflik agama, ada konflik politik, ada konflik kolonialisme. Ini semua lengkap. Maka dari itu ini penting untuk dipahami agar masyarakat Indonesia terutama tidak salah dalam memahami isu peta konflik di Palestina. Baik, Anda menggarisbawahi bahwa ini sebagian besar adalah isu kemanusiaan antara Palestina dan juga Israel. Terima kasih Muhammad Hussein, aktivis yang bermukim di wilayah Gaza, Palestina. Terima kasih. Jaga kesehatan di sana, Mas Hussein. Salam untuk teman-teman di sana. Oke, sama-sama. Terima kasih. Semoga korban juga tidak bertambah lagi ya, Maria. Kita langsung saja mengajak pemirsa, karena kita nanti akan melibatkan juga dari mantan kepala BIN. Namun kita tahan sejenak, saya minta pandangannya dulu dengan Mbak Monik ini. Mbak Monik Reikes, kita tempatkan sebagai aktivis pro-Israel. Anda juga kabarnya sudah berkali-kali berkunjung ke sana, mengetahui kondisi di sana seperti apa. Kita sebelum ke Mbak Monik, kita langsung ke Pak AM Hendro Priyono terlebih dahulu ya, Mbak Monik ya. Selamat malam Pak AM Hendro Priyono yang merupakan mantan kepala BIN. Pak Hendro Priyono sudah bersama kami. Baik, selamat malam Pak Hendro Priyono. Malam Bapak. Kami ingin tahu Bapak, pandangan Bapak seperti apa konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina. Karena kemarin statement Bapak cukup mengejutkan kita semua Pak, ketika ini bukan urusan Indonesia. Seperti apa Pak Hendro Priyono? Saya terima kasih loh kalau ada informasi seperti ini ya Pak Muhammad Hussein dari aslinya dari sana Gaza. Kemudian saya terima kasih kepada negara kita, yang kepala negara kita sudah menyampaikan sikapnya. Terima kasih juga kepada Menteri Negara kita, Menteri Luar Negeri Retno, tadi ditayangkan sudah bicara. Yang pembicaraan
dan statementnya itu mempunyai bobot internasional karena didengarkan oleh PBB. Sehingga ada usaha-usaha untuk gencatan senjata yang kita harapkan tentunya berhasil ya mudah-mudahan. Tapi kan saya bicara itu tidak sebagai kepala negara, tidak sebagai petugas negara, penyelenggara negara, tidak. Saya bicara sebagai rakyat biasa, anggota masyarakat. Saya mengingatkan bahwa kita jangan semuanya terpikat kepada urusan di Palestina Israel itu. Karena negeri kita sendiri, kita lagi gawat. Sekarang ini sudah 45.000 kita yang meninggal gitu karena pandemi. Jadi untuk apa kalau kita berduyun-duyun, masih rame-rame berdemonstrasi menambah klaster. Bayangkan baru berapa hari yang lalu saya ngomong 45.000 ya. Sekarang 49.000, 4.000 orang meninggal dalam waktu berapa hari. Pak Hendro. Sesuai dengan... Iya, kalau kita berbicara mengenai pandemi corona, tentunya semua negara mengalami hal yang sama. Kemudian Indonesia dilihat dari mayoritas masyarakat muslimnya, semua mata negara tertuju kepada Indonesia terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina.